Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembahasan CPNS tahun 2021 di channel Niono Dino. Seleksi administrasi sudah disampaikan masing-masing instansi. Bagi teman-teman yang sudah lulus di seleksi administrasi, apa saja yang harus diketahui dan apa saja yang harus dilakukan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut. Oke, langsung saja untuk teman-teman yang sudah lulus, berarti tampilan di akun teman-teman akan seperti ini. Dan jadwal di seleksi CPNS dan P3K 2021 sudah masuk di pengumuman hasil seleksi administrasi. Di jadwal awal pengumuman hasil seleksi administrasi yaitu 28 Juli sampai 29 Juli 2021. Untuk penyesuaian jadwal untuk pengumuman hasil seleksi di 2 Agustus sampai 3 Agustus 2021. Tetapi berbeda untuk instansi-instansi yang lain, masih ada yang belum menyampaikan untuk P3K guru. Untuk masa sanggah akan dilaksanakan di tanggal 4 Agustus sampai 6 Agustus tahun 2021. Untuk jawab sanggah dijadwalkan tanggal 4 Agustus sampai dengan 13 Agustus tahun 2021. Sedangkan pengumuman pasca sanggah yaitu 15 Agustus tahun 2021. Oke, setelah pengumuman masa sanggah, kita akan bisa untuk ngeprint atau mendownload kartu ujian CPNS. Setelah mendownload, kita persiapan untuk melakukan ujian SKD. Rencananya akan dilaksanakan tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober tahun 2021. Saya ulangi lagi, rencana untuk pelaksanaan ujian SKD yaitu tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober tahun 2021. Untuk pengumuman hasil SKD 17 sampai 18 Oktober 2021. Terus persiapan pelaksanaan SKB 18 Oktober sampai 1 November 2021. Pelaksanaan SKB dijadwalkan tanggal 19 Oktober sampai 10 November 2021. Itu ya beberapa pelaksanaan ujian yang akan dilaksanakan jadwal sementara, artinya mengikuti jadwal yang akan disampaikan oleh instansi. Gitu. Ini jadwal sementara, gitu ya teman-teman. Lanjut, setelah kita lulus seleksi administrasi, kita bisa untuk mempersiapkan cetak kartu ujian. Bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, setelah admin instansi selesai melakukan semua tahapan jawab sanggah, maka pada halaman resum pendaftaran akan tampil tombol cetak kartu peserta ujian. Apabila pelamar memilih cetak kartu ujian, maka sistem akan menampilkan kartu peserta ujian seleksi CASN 2021. Oke, untuk langkah-langkah cetak kartu ujian itu yang pertama teman-teman bisa masuk ke portal SSCASN, terus bisa login ke akun teman-teman, masukkan NIK dan pasportnya. Yang ketiga, teman-teman bisa masuk ke halaman resum. Apabila sudah selesai masa sanggah, nanti ada cetak kartu ujian, teman-teman bisa klik. Setelah itu, peserta dapat mengunduh atau mencetak kartu. Untuk tampilan kartu peserta ujian seleksi CSN 2021, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Terus teman-teman perlu ketahui bahwa kolom lokasi ujian dan kolom informasi lain dapat berubah menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam masa pandemi COVID-19. Diharapkan pelamar selalu memantau web instansi untuk pelaksanaan jadwal ataupun lokasi ujian. Yang dibawa pelamar untuk ikut ujian seleksi adalah kartu peserta ujian seleksi CASN, bukan kartu pendaftaran. Oke ya teman-teman, untuk jadwal, ujian, dan lokasi teman-teman bisa selalu memantau di web instansi.
Terus untuk kolom lokasi ujian dan kolom informasi dapat berubah menyesuaikan kebijakan pemerintah karena masih di masa pandemi COVID-19. Oke, di kartu peserta ujian seleksi CASN perlu teman-teman perhatikan di kolom perhatian. Itu yang pertama, kartu peserta ujian CASN wajib dibawa saat ujian. Oke, sekali lagi, kartu ini wajib dibawa saat ujian. Yang kedua, peserta wajib membawa kartu atau bukti identitas diri asli ya teman-teman, asli yang tercantum dalam kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Yang keempat, peserta wajib memenuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Ini adalah perhatian khusus yang harus teman-teman laksanakan. Ada di kartu peserta ujian seleksi CASN. Ya, bisa teman-teman baca apabila teman-teman sudah mengeprint kartu ujian teman-teman. Untuk perhatian saja, yang pertama ya teman-teman, selain masker, teman-teman juga bisa mempersiapkan ya, walaupun ini tidak ada di kartu ujian, mungkin teman-teman bisa dipersiapkan untuk sarung tangan, face shield, dan alat yang dibutuhkan saat ujian. Alat yang dibutuhkan untuk protokol kesehatan, teman-teman bisa dipersiapkan daripada sampai tempat ujian terus tidak membawa. Alangkah baiknya teman-teman untuk mempersiapkan dari rumah. Terus yang kedua, teman-teman, pakaian yang sesuai ketentuan. Pernah suatu kejadian pakaian untuk seleksi CASN di tahun-tahun yang kemarin itu adalah atas putih, bawah hitam dan sepatu hitam. Ada kejadian di pelaksanaan CPNS di tahun yang sebelumnya ada peserta yang memakai sepatu coklat. Tapi bahwa ketentuannya adalah sepatu hitam. Akhirnya sepatunya dilakban supaya bisa masuk atau mengikuti ujian karena ketentuannya adalah sepatunya hitam. Ada juga kejadian celananya menggunakan celana merah, akhirnya tidak diperbolehkan dan ada panitia yang baik hati dan akhirnya meminjami celana hitam sehingga peserta ikut ujian. Itu adalah hal yang kecil, sepele, tapi bisa mengakibatkan kita tidak bisa mengikuti ujian. Yang ketiga, jadwal harus menyesuaikan ya teman-teman. Kalau bisa, teman-teman bisa hadir 1 jam sebelum ujian di lokasi ya teman-teman. Artinya teman-teman bisa datang di lokasi minimal 1 jam lah biar kita untuk mempersiapkan untuk pelaksanaan ujian karena protokol kesehatan dipastikan untuk tahap-tahap untuk masuk ke tempat ujian apabila dilaksanakan secara CAT akan lebih panjang. Jadi ya teman-teman, perhatian saja. Setelah persiapan untuk ngeprint kartu ujian, persiapan yang lain yang sangat tidak kalah pentingnya adalah belajar latihan soal ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi atau situs latihan soal yang ada di internet ataupun aplikasi yang bisa diunduh di HP supaya kita bisa menggunakannya setiap waktu. Atau bisa juga secara konvensional bisa ngeprint file-file soal sebelumnya atau membeli buku latihan-latihan soal karena belajar ini sangat penting untuk kita persiapan untuk ujian. Selain belajar, berdoa, dan yang kedua yaitu jaga kesehatan. Kesehatan ini sangat penting teman. Ini juga mempengaruhi apabila kita mau ikut ujian otomatis dipastikan kita harus negatif COVID. Jadi jaga kesehatan ini tidak kalah penting. Yang ketiga, pantau informasi di portal dan web instansi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi karena di masa pandemi kebijakan pemerintah sangat fluktuatif dan bisa berubah kapanpun. Jadi teman-teman bisa selalu pantau informasi di portal maupun web instansi teman-teman yang daftarkan. Oke ya teman-teman, itu adalah beberapa hal yang
harus kita lakukan supaya kita bisa mengikuti ujian seleksi CPNS di tahun ini. Semoga bisa diterima dan bisa lulus tahap demi tahap di kegiatan ujian CPNS kali ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.